anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Mimin dalam pelajaran matematika tema 6. Pelajaran matematika tema 6 hari ini yaitu tentang sistem koordinat ya. Mari kita lihat apa itu sistem koordinat ya. Sistem koordinat dulu adalah suatu cara dalam matematika untuk menentukan letak suatu titik pada bidang koordinat. Kemudian bidang koordinat itu apa? Bidang koordinat adalah petak-petak yang terdiri dari baris dan kolom ya. Baris dan kolom kalau untuk bidang koordinat. Yang tegak, yang ke samping disebutnya absis, yang ke atas disebutnya ordinat ya. Atau kalau sumbu yaitu sumbu X dan Y. Letak pada bidang koordinat, kalian bisa melihat gambar ini. Di bawah ini ada yang bawah basis absis A B C D E F G H, yaitu absis yang ke samping, yang mendatar. Kemudian yang tegak ke atas itu disebut ordinat, ada 1 2 3 4 5. Bu, bisa tidak kalau dibalik? Bisa ya. Bu, boleh nggak kalau di atas ini? Boleh ya. Kalau di sebelah atas juga, ini kan ABCD di bawah kotak atau koordinat, bisa juga di atas ya. Kemudian kita bisa menentukan letaknya ya. Nanti semangka di mana, ini di mana, mudah sekali ya. Ini sebagai contoh. Nanti bisa kalian lihat di berikutnya. Mari kita lanjutkan. Letak tempat pada bidang koordinat. Nah ini ya. Kalau tadi benda, sekarang tempat. Ada sekolah, ada rumah siapa, kakek Mona, toko roti, atau mungkin apa ini ya, danau dan jalan dan sebagainya. Itu tempat. Kemudian ada satu lagi yang tempat misalkan digambarkan dalam pulau. Nih contohnya ya, yang lihat yang di bawah kolom itu, di bawah bidang koordinat itu ada 1 2 3 4 5 ya, ke samping boleh absisnya. Kemudian yang ke atasnya A B C D E, itu juga bisa sama. Kemudian yang sebelahnya yang Pulau Bali itu juga menunjukkan tempat koordinat. Kalau kalian mungkin nanti jadi pilot atau apa, nanti bisa di Google Map bisa lihat ada koordinat berapa ya. Nah ini ada 1 2 3 dan seterusnya, ini ke atas ABCD sama saja ya. Kemudian yang berikutnya, kalian masih ingat lagu Arah Mata Angin? Mungkin berbagai versi ya, ada lagunya. Ada yang timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Ya, itu yang penting benar arahnya ya, dari timur sampai ke timur laut. Kemudian ada juga yang mungkin timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Nah, ada yang seperti itu juga. Boleh, lagunya bebas, nadanya bebas, yang penting arahnya benar sesuai dengan urutan. Misalnya dari seperti arah jarum jam ya, dari kiri ke kanan. Terus ya, ada gambarnya di sini. Kita lihat gambarnya seperti ini. Biasanya itu dalam kompas ya. Jadi kalau untuk menentukan letak koordinat atau apa ya, pasti ada arah mata angin di situ. Nah, tadi lagunya kan dari timur, berarti yang ditunjukkan oleh garis biru dan apa ini, biru muda dan biru tua ya. Dari timur tenggara, selatan barat daya, bisa dijadikan lagu ya. Timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Nah, nanti kita bisa lihat yang sering kita pakai kan hanya utara, selatan, timur, barat, tetapi ada di sini di tengah-tengah antara timur dan selatan, tenggara. Seperti Indonesia itu berada di Asia Tenggara, berarti
Asia Tenggaranya itu kita di benua Asia bagian tenggara, di antara sebelah timur dan sebelah selatan dan seterusnya. Tapi itu bukan itu yang mau Ibu bahas ya, ini hanya untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, yang berikutnya kita akan lihat yaitu contoh cara menentukan posisi benda. Apa sih Bu menentukan koordinat posisi benda di situ ya? Di dalam bidang koordinat ada hewan-hewan ya, atau benda. Sumbu datar ini yang ABCD itu berarti absis, yang ke atas 1 2 3 berarti ordinat ya. Biasanya kita tuliskan kalau dalam sumbu X dan Y biasanya kita tulis X, Y, X duluan ya sebelum Y. Jadi sesuai dengan abjad X, Y berurutan, yaitu dari absis ke ordinat. Absis, koordinat. Di manakah letak sapi? Kalian bisa lihat letak sapi ada di absis A ya, ke atasnya A, kemudian ordinatnya di 2 ya, kotak kedua, berarti sapi adalah A, 2. Ayam itu di absis B dan di ordinat 3, berarti ayam itu B, 3. Kemudian anak ayam ya, yang ini tadi ayam jago, yang ini anak ayam yaitu C, 1. Ini domba D, 3. Mudah kan ya? Nah, kita lanjutkan, pasti bisa semuanya. Kita lanjutkan dengan contoh. Ya, mari kita lanjutkan dengan contoh berikutnya, menentukan letak tempat pada bidang koordinat. Di situ ada rumah sakit, ada rumah, ada pohon, ada toko roti dan seterusnya. Letak rumah sakit yaitu A, 2, rumah B, 5 dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat di situ letak pohon C, 2, letak roti E, 1. Lanjut, yaitu letak titik dalam koordinat kartesius. Di sini ada sebenarnya ya, cuma ketutup, maaf. Ini ada yang ke atas itu ordinat, yang ke samping itu absis. Tadi udah sih ya. Nah, ini kalau kartesius itu lengkap, ada kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, yang ke samping yang absis disebutnya sumbu X. Yang ke atas dari bawah ke atas itu namanya ordinat. Kalau X dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, tapi disebutnya sama, sumbu X. Kemudian yang berikutnya kuadran. Kuadran dinamakan tempat atau posisinya suatu titik atau suatu benda. Kalau di ini ya, ini namanya kuadran 1. X-nya positif, Y-nya juga positif karena kan ini. Ya, X-nya ini, Y-nya ini. Makanya positif, positif. Kalau kuadran 2, X-nya positif, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Maaf, ini salah nulis ya, harusnya kuadran 4. Oke. Berikutnya contoh letak benda dalam bidang koordinat kartesius. Ada lemari 2,2 papan tulis ini ya. Kalian bisa lihat lemari 2,2 berarti di kuadran 1. Papan tulis negatif 2,3 berarti di kuadran 2. Meja negatif 4,1 kuadran 2. Jam negatif 4,4 masih kuadran 2. Bangku sekolah, ini meja dan kursi sekolah, negatif 2,2 itu kuadran 3. Kemudian ini apa? Rak buku negatif 6, negatif 4 di kuadran 3. Nah, ini ada yang maaf kelupaan tidak ditulis sama Ibu. Nah, tong sampah di kuadran 4 yaitu
5,-4. Nanti bisa ditambahkan ya di catatannya. Itu untuk yang menentukan letak benda dalam bidang koordinat kartesius. Nah, berikutnya contoh letak titik pada bidang kartesius. Nah, ini ya, ada di kuadran 1 itu ada D 7,3. Di kuadran 2 yaitu A, titik A, negatif 6. Di kuadran 3 ada C yaitu negatif 6, negatif 4. Di kuadran 4 ada B yaitu 2, negatif 3. Jadi harus yang mendatar dulu ini atau absis baru yang ke atas ya. Mau letaknya di kuadran berapapun harus mengikuti ya. Yang datar dulu, yang absis dulu, baru yang ordinat yang ke atas. X dulu baru Y. Nah, itu anak-anak penjelasan materi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami, membuat catatan dan nanti kerjakan latihan dari Ibu.